Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah man lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Yang kami hormati pengurus Polres Silas Kabupaten Klaten, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati BNT, anggota Polres Silas Kabupaten Klaten yang kami hormati. Marilah kita pertama-tama panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sehat, sempat, dan alhamdulillah kita bisa bermuasyarah berkumpul di tempat ini di Puskesmas. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 sebelum acara pada Polres satu yang mengadakan acara pada pertemuan Polres pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah bacaan kalam suci ini, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Polres Kabupaten Klaten, kemudian dilanjutkan acara inti, kemudian acara arisan, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu anggota Polres Kabupaten Klaten yang hormati, marilah pertemuan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan yaitu acara yang kedua, yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang pada siang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aris. Monggo Bapak Aris. Al-Quran seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyyihi ma syahidna mahdika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in.
fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun wa anzalna alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian datang Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Harus. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi menawar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kepadanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Korosiles yang baru. Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Ketua Korosiles, yaitu Bapak Edi Susanto Sarjana Teknik. Waktu kami lakukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang capek dan makan siang belum. Alhamdulillah, paling tidak sudah dapat snack biar gak ngantuk. Sebelum saya mulai, semuanya pegang HP. Biasanya kalau acara syuting kan dilarang pegang HP. Tapi untuk siang hari ini saya minta untuk semuanya buka HP-nya, buka channel YouTube-nya, buka YouTube semua. Ya, HP-nya dipegang, buka HP-nya, buka. Oh enak loh. Biasanya cara mengajar itu malah bulanan HP. Kalau saya wajibkan untuk buka HP. Dan khusus untuk buka di aplikasi YouTube-nya. Sudah? Ya, tolong diketik di situ Korosiles Official, ditulis di YouTube-nya. Ya, boleh. Nanti kita Zoom meeting. Sudah? Korosiles Official. Korosiles. Wifi-nya itu Mas Gopar. Pas betul bibirnya Mas Gopar. Sangkan barang. Oh, sangkan barang. Nah, sudah ya? Sudah belum? Korosiles Official. Muncul apa di situ? Muncul nggak? Muncul ya. Selanjutnya tolong dipencet tombol kanan subscribe-nya, subscribe-nya ya, subscribe-nya, terus lonceng notifikasinya juga tolong bisa dipencet. Nanti akan dipantau oleh manajer lembaganya masing-masing. Kalau dibuka di channel YouTube-nya nggak ada Korosiles Official, nanti dipaksa Pak. Bapak manajer yang minta untuk membantu. Sudah ya semua ya? Ya serius loh ini loh. Gratis ya, subscribe itu gratis. Nggak bayar. Cuma pakai datanya aja yang kurang. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kakak, adik, Pak D, Kode, mau yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas kerawaannya di kesempatan siang hari ini, di siang-siang yang panas. Bapak Ibu semua meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita di acara rutin kita.
Jadi ternyata tidak cuma hanya di lembaga kami, jadi kebanyakan pasukannya perempuan kan. Perbandingannya kelihatan sudah 3/1. Jadi perempuan sudah 100-an, ini laki-lakinya cuma 25. Kami selaku ketua Fakultas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tuan rumah Ibu yang sudah menyelenggarakan, mempersiapkan persiapan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang ketiga kalinya, tadi dari awal kami sampaikan terkait dengan channel YouTube Forsiles. Jadi menjadi salah satu program unggulan Forsiles tahun ini adalah kami nanti di Forsiles itu akan mengoptimalisasi media sosial kita sebagai sarana promosi. Ini nanti diawali dari channel YouTube, nanti bisa lahir Instagram, Telegram, terus Facebook dan lain sebagainya. Itu menjadi sarana untuk mempromosikan Forsiles kita. Dan di situ pun nanti akan kita upload kegiatan-kegiatan Forsiles. Tidak cuma kegiatan Forsiles hari ini. Yang hari ini ada kamera di belakang, dan nanti setiap kegiatan dokumentasi, kegiatan hari ini dari awal sampai akhir nanti didokumentasikan, nanti akan disusun oleh media, nanti akan diunggah di channel YouTube. Nah, itu tadi saya sempat ngobrol juga sama teman saya. Itu saya pengen tanya, di sini dari sekian yang hadir ini yang pandai digital marketing ada nggak? Saya pintar jualan online. Ada nggak ini ibu-ibu yang hobinya jualan online? Berarti hobinya belanja online. Cari jualan online atau belanja online? Ya, jadi kita menjadi objek ya, jadi ajak market. Nah, ini yang barangkali menjadi satu PR kita bersama. Jadi hari ini itu kan eranya digitalisasi. Jadi kalau kita tidak menangkap atau tidak menjawab tantangan kita hari ini, takutnya itu kita kelipas. Jadi lembaga kita kelipas. Yang keduanya kita itu malah jadi tadi sapi perah. Jadi para para pengusaha yang mereka memanfaatkan kita untuk belanja. Jadi tetapi ini tadi perlu saya ungkap karena ini menjadi satu tantangan kita ke depan. Jadi hari ini itu kalau kita memaafkan hanya mengandalkan jualan transaksi offline, ya nanti lambat laun nanti kita tanpa kita sadari itu kita akan tergerus dan tersisihkan. Karena segala sesuatu hari ini pinjol sudah buka, hanya duduk di sini, barangkali ada yang menggunakan fasilitas pinjol pada malu-malu. Jadi jangan-jangan kita duduk di sini ada orang yang sudah memanfaatkan layanan pembiayaan. Bisa jadi kalau dilihat di Belanda media sosial itu bisa jadi ada yang 50 juta, 20 juta. Cukup banyak dengan memencet ya, jadi cuma menggunakan jari aja. Kalau kita barangkali harus butuh waktu proses berhari-hari. Jadi yang barangkali perlu kita tadi kembali lagi hari ini menjadi satu PR kita bersama lah. Jadi harapannya kalau saya lihat adik-adik, mas-mas, bapak semua itu kan anak-anak muda, harusnya pikirannya jauh menatap ke depan, artinya tidak hanya berputar dengan rutinitas pekerjaan gini aja, tetapi terus kita lupa untuk berkreasi, berinovasi. Itu sedikit pembukaan. Yang kedua, ya alhamdulillah bilang kami, jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, kegiatan kajian bersama setiap awal bulan, harapannya kita ketika kita mendapatkan siraman kolbu, hati kita itu menjadi tenang.
harapannya. Ada yang setelah pengajian malah susah, gundah, risau. Ada? Ya, kalau masih ada berarti ada yang keliru dengan diri kita. Harusnya ketika kita setelah belajar agama, hati kita itu menjadi tenang. Jadi pulang ketemu anak istri senang, ya, ketemu teman senang. Tapi ketika kita setelah pulang dari pengajian kok malah susah, barangkali ada yang salah dengan diri kita. Semoga menjadi penutup pembukaan dari kami. Jadi manfaatkan sarana kajian kita sebagai tempat untuk bisa membuat hati kita menjadi tentram. Ketika kita menjalani hidup itu menjadi tenang. Kita menjalani hidup itu menjadi menyenangkan. Bukan kita menjalani hidup itu menjadi susah dan sempit hati kita. Demikian yang sedikit bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Polres Kabupaten Klaten, Bapak Edi Susanto Sarjana. Selanjutnya adalah yaitu acara inti, yaitu pengajian, pengkajian, memohon kepada Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Cahyono AMD untuk memberikan pencerahan pada siang hari. Waktu kami hadirkan sepenuhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu, saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya. Nyala sosok sing mengarah udah di lemes tangan. Iya. Kalau sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini acara pengajian. Seyogianya saya itu menghadirkan ustaz yang ada di sini, kemudian memberi ceramah kepada panjenengan semua. Tapi mohon maaf, ini yang kesekian kalinya saya tampil di sini untuk acara pengajian rutin Kursiles ini. Setiap kali lembaga kami kejatah untuk sebagai ahli baik ketua rumah. Mohon maaf, bukannya apa-apa. Saya dari Juwiring. Saya nggak tahu, nggak kenal ustaz-ustaz yang dekat sini. Ketua Juwiring ada Kak Bowo, yo. Kak Bowo kenalan ustaz satu saja. Kemarin saya jabri, Kak Bowo mas. Terpaksa saya sendiri yang harus bicara di depan teman-teman. Tapi karena saya yang bicara ini acaranya bukan pengajian teman-teman, ya, bukan pengajian. Lebih apa ya? Kita sharing-sharing saja. Dari sharing-sharing tentang kehidupan, soal pembelajaran kita tentang kehidupan yang barangkali nanti kita bisa saling mengambil pelajaran dari apa yang akan kita sampaikan. Itu Bapak Ibu, bukan untuk menggurui, bukan untuk menceramahi kita ini sama-sama pembelajar. Jadi hanya karena nggak ada ustaz gitu saja. Karena nggak ada ustaz, terpaksa saya yang harus tampil. Melihat yang hadir di sini mukanya cerah-cerah, ini ulama semua. Pak Haji Polis, ulama semua, bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga sedemikian. Nah, jadi mohon maaf bagi nanti yang acara kali ini kita anggap bukan pengajian, kita share-share. Boleh jadi nanti kita bisa interaktif juga. Itu Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya ingin memberi baik biasa saja. Tulisan dari kalau kita mulai pembicaraan kita dengan tema masalah. Nah, masalah, siapa sih yang nggak punya masalah? Pasti kita punya masalah. Gitu.
semua orang, baik masalah keuangan, masalah keluarga, masalah percintaan, pasti semua orang punya masalah. Kalau saya mungkin dari Google, dari Wikipedia, makna masalah itu sesuatu kondisi yang mana kondisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kita berusaha untuk mencari solusi penyelesaian, itu baru masalah. Tapi kalau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita tidak mencari solusinya dan tidak mempermasalahkan, ya tidak masalah. Bisa dikatakan masalah itu kalau kita berusaha untuk membalikkan keadaan yang ada, itu baru masalah. Nah, saya contohkan begini. Misalkan keadaan kita sekarang ingin bertransformasi kepada keadaan kita yang akan datang. Apa ya contohnya? Misalkan begini. Hari ini kita punya pendapatan misalkan 10 juta per bulan. Kita ingin di tahun depan kita ingin punya pendapatan 50 juta. Bukan keinginan ya, keinginan. Lalu berusahalah kita untuk mencapai hal tersebut, mulailah buka usaha, ikut franchise, teh tarik, Mbak Susi, ikut franchise lagi misalnya Warmindo. Semua itu dilakukan untuk mencapai harapan kita di tahun depan kita sudah punya peningkatan pendapatan. Tapi siapa tahu bahwa apa yang kita harapkan apa benar-benar bisa tercapai. Nah, ketika harapan kita nggak tercapai, misalkan kita tadi udah mulai buka usaha baru, modalnya juga sudah keluar banyak, tapi di tengah jalan ada permasalahan yang menghambat, di sini kita baru ada masalah. Biasanya saya mengutip dari apa itu bukunya David Hawkins, judulnya Letting Go. Orang-orang yang punya masalah ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, do something, melakukan sesuatu. Saking beratnya satu masalah ini, kita harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya, untuk mencari solusinya. Yang biasanya pertama sebelum ke orang lain, biasanya kita akan berpikir sendiri, menganalisa sendiri permasalahan yang ada, terus kemudian mencoba untuk menyelesaikan sendiri. Nggak selesai juga, baru biasanya minta pertolongan orang lain. Misalkan pergi ke konsultan lah, pergi ke yang punya masalah hukum, pergi ke penasehat hukum lah, pergi ke motivator lah, yang semua dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, ketika semua sudah dilakukan dan masalah masih tetap ada, biasanya semua sudah dilakukan, berusaha sendiri, minta bantuan orang lain, konsultan sana sini, penasihat hukum sana sini sudah dilakukan, tapi masalah enggak bisa juga sampai membuat kita stres. Biasanya yang diharapkan adalah sesuatu keajaiban. Iki ya usaha sing apa sifatnya logik udah kita lakukan, mengharap sesuatu kemudian kita harapkan ada suatu keajaiban. Biasa tetap saja datang orang lain, do nothing, tidak melakukan sesuatu, artinya tidak melakukan sesuatu yang sifatnya logik itu tadi. Yang didatangi sudah bukan konsultan, sudah bukan motivator, sudah bukan penasehat hukum, tapi biasanya datangnya ke ustaz. Datang ke ustaz, bisa ada masalah begini, bisnis saya begini, nggak jalan dan segala macam. Ya namanya ustaz, ngasih solusinya juga ala ustaz. Biasanya disampaikan, mungkin kita harus introspeksi diri, nasihat ustaz biasanya. Mungkin kita harus introspeksi diri, mungkin kita banyak dosa, yuk kita perbanyak sholat, taubat misalnya. Karena ustaz dikasihlah itu apa amalan-amalan itu, ini baca surat Waqiah gitu, atau Al-Mulk yang kita kenal dengan Tabarok, dikasih itu jadi solusi. Atau enggak ada yang orang datang ke kiai,
ya sama saja dengan ustaz, tapi bedanya kiai itu kalau ngasih solusi itu kerancing sendiri. Ya, bedanya kiai sama ustaz, itu kalau ustaz biasanya dicari dasarnya ini ada dari ini hadisnya ini. Kalau kiai kerancing sendiri. Ya. Biasanya mungkin kamu harus menyelesaikan masalah yang ada. Kasihlah ini baca ini berapa kali, baca Fatihah 7 kali, habis itu urutannya baca Yasin 3 kali. Ini baru diracik sendiri. Yang kesemuanya tujuannya adalah supaya kita ini bisa tenang atas masalah-masalah kita. Atau juga ada yang datang dukun. Ya datang, kalau yang percaya dukun datang ke dukun ngasih solusinya juga alat dukun. Suruh mandi ke sumber mata air misalnya, atau mandi kembang, atau datang ke pantai selatan dan segala macam, itu solusi dukun. Yang kesemuanya antara ustaz, kiai dan dukun sebenarnya tujuannya sama, yaitu supaya kita pulih dong atas permasalahan-permasalahan yang ada. Sebab kalau kita pulih dong, misalkan apa, kita tenang, itu akan lebih mudah menemukan solusi-solusinya. Kalau tadi di awal di nanti itu kita membantu itu kita melakukan sesuatu usaha, itu ibaratnya mengubah. Kita mau cari air, kita mau cari jarum di air yang keruh, gitu. Tapi kita harus pola air agar pola itu bahasa Indonesia, sehingga malah justru membuat keruh air itu dan jarumnya nggak ketemu. Begitu juga ketika kita ada masalah, tapi pikiran kita ini kalau keruh, kita nggak mau antem, nggak mau tenang, sulit sekali menemukan solusinya. Nah, ustaz kiai dan bukan tadi mencoba untuk menenangkan kita. Nanti kita sendiri akan menemukan solusinya. Lalu apa? Ketika tadi berusaha secara fisik sudah, bercara rohani sudah, tapi masalah masih tetap ada. Yang terakhir kata Abu Hawid, yang terakhir ini pamungkas. Biasanya memang ini kalau orang yang sadar, ini sampai benar-benar di saat terakhir ini baru kemudian cari solusi. Apa itu? Surrender. Surrender itu punya wangi ini. Surrender itu pasrah, let it go, melepas. Jadi ketika kita sudah tidak lagi mengharap atau mencari solusi, biasanya di sini mana ketemu solusinya. Kita bisa lihat ya, contoh kecil saja. Misalkan kita itu kalau di rumah, misalkan mau berangkat kerja, mau berangkat nganter kemana sekolah anaknya itu gimana, kuncinya motor hilang. Tapi yang dicari saat itu juga karena uring-uringan, selang makan kerja, selang kelas, karena ini keberungsung, pikirannya keberungsung, nggak ketemu. Tapi setelah sekarang ketemu aku, motor liarnya aku diantar ujian kali ini. Masuk rumah, lakukan ini, lakukan yang bisa tulis ini. Hal yang semacam ini sering kali terjadi, dan itu bisa jadi juga itu terjadi pada permasalahan yang lebih besar. Ketika kita terjadi masalah, terus kemudian kita ngoyo, pokoknya ingin segera rampung permasalahan dengan cari solusi gimana, itu malah masalah semakin ngoyo. Kayak buka, tapi ketika kita ya wis lah, kehilangan ya wis lah, apa kita sadari solusi sebenarnya akan bisa muncul sendiri. Itu kalau saya sebenarnya karena saya bukan ustaz, saya menghindari dalil, tapi nggak apa-apa, saya ingin mengutip sedikit ayat. Faidah azamta tawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam menginginkan sesuatu dan ingin mewujudkannya, maka berserahlah kepada Allah. Itu surat Al-Imran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa ulama yang gitu. Jadi ulama yang gitu. Oh saya tahu. Jadi
Bukan saya diam, bukan berarti nggak tahu. Ulama itu tidak mudah untuk mengambil dalil baik dari ayat maupun hadis hanya untuk menguatkan argumentasinya. Tidak mudah itu. Karena apa? Karena untuk menyampaikan satu dalil atau baik dari Al-Quran maupun hadis untuk menguatkan argumennya itu banyak sekali faktor-faktor yang harus dimengerti. Contohnya, saya harus pakai contoh apa? Ini contoh ini ibu-ibu paling suka. Saya contoh masalah poligami. Kita poligami masalah ini yang tadi masalah kita keluar dulu dari apa yang tadi saya sampaikan. Tidak apa-apa, supaya kita tambah wawasan. Anda boleh tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan atau boleh nggak setuju atau ini masalah poligami. Apa dikit ibu jangan tersinggung, nanti saya bilang bagus. Kayaknya ada ibu nanti senang. Jadi ayat poligami wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ayat apa bapak? Ayat poligami enggak apa? Pak Melis. Tenang deh. Ayat ini memang ada perintah melakukan poligami dalam Al-Quran. Nabi sendiri melakukannya bahkan sampai 9. Namun kalau kita lihat bahwa ayat ini turun itu ketika sehabis perang Uhud, di mana tentara umat Islam itu mengalami satu kekalahan dan banyak sekali yang wafat. Itu artinya banyak sekali anak-anak yatim dan kemudian janda tentunya yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebelum ayat ini mengatakan untuk sankihu maqobal, nikahilah wanita di antara kamu berdua. Ada ayat yang wa in khiftum ala tusidu fil yatama. Kalau kamu sudah tidak khawatir dengan keadaan anak-anak yatim. Jadi perintahnya dulu sebenarnya yang diharapkan Nabi ketika banyak terjadi janda-janda dan anak yatim itu santuni itu anak yatim, santuni tanpa ngerabeni boe, tanpa ngerabeni boe. Tapi ya namanya manusia apa mana? model garangan itu ya. Iki piye iki suwe-suwe kalau nyantuni anak yatim mau boe ra oleh gitu. Sampailah keluhan dari masyarakat itu kepada Nabi Muhammad kemudian dapat wahyu fakihun atau balagu kita bisa. Jadi nikahilah wanita yang baik di antara kamu itu 2, 3, atau 4. Tapi ayat ini yang mendasari adalah kondisi sosial yang waktu itu memang harus diselesaikan dengan poligami. Kalau kita lihat istri-istri Nabi yang 9 itu bukan yang cantik-cantik yang bahimel itu, kita ini janda-janda. Karena dalam rangka itu, tapi sebetulnya kalau harus saya katakan bahwa poligami itu sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman ini. Setuju. Poligami itu sudah tidak relevan untuk zaman sekarang ini. Setuju. masih poligami. Ya udah. Itu saya juga ingin contohkan dari ulama itu kalau mau memakai dalil untuk menguatkan suatu argumen, jadi dilihat itu dasarnya latar belakang ayat ini turun atau hadis ini disampaikan oleh Nabi asbabul nuzul atau asbabul nuzul, lalu kemudian dicocokkan dengan zaman sekarang, ada relevansinya enggak? Ada enggak yang harus kita selesaikan dengan ayat ini sesuai keadaan zaman dulu, baru kita bisa terapkan. Kalau tidak seperti itu pasti akan ada hasil luput dari tujuan daripada
ayat tersebut. Jadi kebanyakan orang kalau mengambil dalil atau ustaz hanya sebatas makna tekstual, bunyinya ayat bisa seperti ini boleh, bunyinya hadis bisa seperti ini boleh, tanpa kita tahu hadis atau ayat ini boleh itu latar belakangnya apa. Makanya tadi saya sampaikan kepada bapak-bapak ini ketika ada yang jawab, saya harus mengundang bahwa dia takut untuk menerapkan satu ayat untuk menguatkan gitu. Ulama semua ini bapak-bapak. Oke, kita lanjutkan seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ya, mainan. Faidah azab tawakkal ala Allah. Apabila kita sudah berazam untuk melakukan sesuatu, maka kita harus berserah kepada Allah. Kalimatnya kita lihat. Kalau berserah diri ini benar-benar bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada, kenapa tidak diletakkan di depan? Kalau tadi biasanya kita orang berusaha dulu berdoa baru tawakal. Kenapa nggak tawakal di depan? Sedangkan ayatnya tadi faidah azab baru kita berkeinginan itu saja sudah harus kita punya pikiran pasrah, menyadari bahwa apa yang kita inginkan itu bisa jadi tidak terjadi, boleh jadi tidak sesuai keinginan kita. Sehingga kita nggak perlu tadi mencari solusi dan segala macamnya sampai stres, karena dari awal kita sudah menyadarinya bahwa apa yang kita inginkan itu bisa saja tidak tercapai. Kalau kita sudah sadar dari awal atas demikian itu, tentunya kita nggak akan stres, karena secara mental kita sudah siap. Beda kalau tadi misalkan kita itu ekspektasinya terlalu tinggi, ingin mencapai sesuatu, berusaha ini terlalu tinggi, lupa bahwa apapun yang menentukan itu bukan kita, kan bukan itu yang menentukan bukan kita, tapi Allah. Kemudian ekspektasinya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kenyataan, terserah. Lalu ayat berikutnya tadi, wa ya tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan cukupkan. Kalimatnya cukupkan, bukan kabulkan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan kabulkan keinginannya. Enggak, kalimatnya bukan seperti itu, tapi akan Allah cukupkan. Ini apa? Kalaupun apa yang kita inginkan di depan itu tidak terjadi, kita yakin bahwa kita tidak akan kekurangan, karena Allah janjinya mencukupkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena belum jadi, kita belum pantas menerima apa yang kita mohonkan. Kita perlu melayakkan diri atau memantaskan diri untuk memiliki sesuatu. Jadi kita pengen menginginkan sesuatu yang taraf yang lebih tinggi dari yang kita sekarang. Apa yang perlu kita lakukan? Ya memantaskan diri kita, untuk bisa memiliki sesuatu yang kita harapkan. Dan dengan demikian apa yang tidak terjadi dari doa-doa kita ini akan bisa kita maklumi. Itu namanya terserah. Dan banyak cerita keajaiban ikhlas dan pasrah ini justru menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kita yang ada. Mungkin ini awal tahun mungkin kita sama-sama untuk bisa menyadari bahwa apa yang kita boleh berekspektasi, kita boleh berkeinginan, berharap mempunyai sesuatu ini supaya itu mencapai itu, tapi sadari bahwa semuanya yang menentukan adalah Allah dari awal. Sehingga ketika kita pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita akan lebih lega, secara mental kita akan lebih siap, kita tidak akan stres dengan permasalahan yang ada. Oke teman-teman, sedikit yang bisa saya sampaikan ini, ya mohon maaf karena bukan Ustaz penyampaiannya hanya seperti ini. Mau dilakukan, saya kira saya juga
walaupun panas-panas ini saya belum banyak membicara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhammad Yusuf Cahaya Arifin yang telah memberikan pencerahan. Langsung saja kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu arisan. Monggo pada bidang SDI Korsides, waktu kami hadirkan sebenarnya. Monggo Pak Jokan atau Pak Ibu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pembawa acara yang telah berikan waktu kepada kami di bidang SDI yang nantinya untuk bagian arisan dan pengajian itu bagian dari kegiatan atau kerja dari bidang SDI yang nantinya ke depan supaya lebih baik, sehingga apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, marilah untuk acara kegiatan Korsides itu bisa maju dan tidaknya tetap disengkuyung dari teman-teman karyawan dan karyawati dari lembaga anggota Korsides Kabupaten Klaten. Sebelum kami sampaikan dari arisan dan nanti untuk yang ketempatan Sohibul Bait kajian yang akan datang yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf dari Al-Ustadz dari BNP Diwiring, dari teman-teman, apabila ada kajian jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Tadi bisa ditarik kesimpulan suatu manusia yang hidup di dunia ini pasti punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah pasti semuanya ada masalah. Kita kembalikan kemana? Kita kembalikan ke Al-Quran. Nanti bisa dibuka di rumah Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan, yang isinya bahwasanya Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai kesanggupan atau kemampuannya. Dan Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah kunci dari kita punya masalah, kita kembalikan ke Al-Quran dan kita yakin bahwasanya masalah pasti ada solusinya. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya untuk arisan kita ambil 5. Kita ambil 5 yang hadir. Nanti kalau ada nomor yang keluar yang tidak hadir, nanti akan kita gantikan sehingga yang mendapatkan arisan pasti yang hadir. Ambil. BNP Dana Utama Jogonalan, Pak Marsono hadir enggak? Tidak. Oh, tidak hadir ya? Ya, dimasukkan. Dari Sohibul Bait hari ini Bunjuring atas nama Wijiana hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek Wijiani putri, Nek Wijiana putra.
yang dapat, yang di depan, dan yang bicara sendiri. Atas nama Andi Purnomo BNT Surya Umat. Jadi tenang dulu mas, ada air bersih mas. Dari BNT Surya Umat lagi dan hadir Muhammad Nawawi. Dari BNT SDN Tulung atas nama Nur Salim hadir. Oh nggih hadir. Kami sampaikan ke teman-teman semuanya, ini lembaga BNT, ada suatu lembaga BNT itu semuanya dibayari atau dibiayai dari BNT-nya, sehingga ini atas namanya BNT semuanya. Nanti kalau nggak ada yang hadir BNT masing-masing ya juga nggak kita kasihkan. Mungkin atas namanya bukan pribadi, atas namanya BNT At-Ta'awun. Nggak hadir. Oh nggak hadir loh Pak. Soalnya gini Mbak, saya itu juga nggak akan gimana. Ini kan yang tahu Mbak Iin sebenarnya. Awalnya karena saya baru menggantikan. Wah ini BNT-nya kan kok atas namanya BNT At-Ta'awun gitu loh. Makanya. Diganti aja Pak, diganti aja. Nomor 69 dari BNT 69. Tadi ganti sama itu Pak. 69. Gimana? BNT dari BNT SDN Tulung lagi atas nama Inna. Hadir? Oh hadir, hadir Pak. Tadi satu lagi Pak. Gitu. Yang terakhir sebagai kom, yang merasa duduk paling depan, paling timur sendiri di depan dari BNT Mitra Umat atas nama Edi Susanta.
Selanjutnya untuk pengambilan untuk yang akan datang, Sohibul Bait yang akan datang. Tuan rumahnya yang akan datang, memang kita juga rezeki itu gak akan kemana nih. Tuan rumahnya besok BNT Surya Ahmad. Jadi tuan rumahnya yang akan datang dari BNT Surya Ahmad Klaten Tengah. Demikian dari teman-teman semuanya, kami akan untuk bulan yang akan datang di bulan Februari, minggu kedua untuk kedatangannya kajian yang insya Allah diadakan dari bidang SDI dari Korsidas Kabupaten Klaten. Demikian waktu saya kembalikan ke acara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim SDI Korsidas yang telah memimpin acara arisan. Kemudian yang terakhir kami dengan tutup kami dari panitia dari Taman Umat Muamalah Tanjung Willy Klaten apabila menerima kebutuhan besar dan sebagainya. Kami kekurangan kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya gerakan syukur dulu untuk para pelayan anak sampai 7 tahun.